Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Selamat Hari Paskah. Pertama-tama sangat bersyukur dan puji Tuhan atas pujian yang sudah dipersembahkan oleh paduan suara MR Harapan Indah. Saya tahu mereka sudah latihan berbulan-bulan dengan bersusah payah, dengan tekun, ya. Dan puji Tuhan hasilnya baik bagi saya. Baik bagi saya. Untung Pak Jetro nggak ada di sini. Nggak tahu lah ya, bagi dia bagaimana, tapi bagi saya itu baik ya. Terlebih dari itu semua, bersyukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, kita bisa merayakan Paskah, kita bisa merayakan kemenangan Kristus yang sudah dinyatakan melalui kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya kalau kita bicara tentang Paskah, kita merayakan Paskah, kita akan langsung dengan cepat-cepat mengkaitkan Paskah dengan aspek soteriologi. Ya, kita akan langsung mengaitkan Paskah dengan keselamatan kita. Dan pastinya ini satu hal yang sangat penting. Ya, Paskah menunjukkan kemenangan Kristus atas maut, dan di dalam kematian dan kebangkitannya, kita semua sungguh-sungguh bisa melihat bagaimana kita memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Ya, jadi ini satu hal yang sangat mutlak, nggak bisa kita abaikan. Kita nggak bisa mereduksi atau menyempitkan Paskah menjadi satu hal yang personal atau subjektif. Ya, kita katakan apa ya Paskah, makna Paskah bagi aku, ya, apa ya maknanya, pengertiannya bagi kehidupan aku, nggak bisa gitu. Ya, Paskah kita nggak bisa lepaskan dari pribadi Kristus, dari apa yang Dia sudah genapkan di dalam rencana keselamatan. Tetapi di saat yang sama, kita juga perlu bertanya kepada diri kita sendiri, kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya Kristus bangkit bagi kebenaran kita, Dia sudah menang atas dosa, ya, Dia sudah bangkit dari kematian. Sekarang apa ini dampaknya di dalam kehidupan kita gitu, ya. Pertanyaan adalah so what gitu. Ya, what is next? Ya. Coba kita perhatikan rasul-rasul ya. Ketika mereka sudah sadar, mereka sudah melihat Yesus itu sudah bangkit. Ya. Mereka kan gak hanya berhenti di dalam menghibur diri kan ya. Oh ya, saya sudah diselamatkan, saya sudah mengampuni, ya, saya akan menerima hidup yang kekal. Gak hanya demikian kan ya. Tapi kita bisa lihat dengan sangat jelas bagaimana mereka bukan hanya bersyukur, tapi berubah gitu. Mereka tuh benar-benar berubah. Kehidupan mereka berubah, ya, kesaksian mereka berubah, perspektif mereka itu berubah. Ya. Itulah kenapa di dalam Paskah MRI Harapan Indah pada tahun ini, ya, saya mau bahas tentang bagaimana di dalam kebangkitan Kristus, kita semua sekarang juga sudah diberikan perspektif yang baru, a new perspective of reality, ya, perspektif yang baru terhadap realitas. Dan untuk bahan ini saya pakai banyak dari pikirannya Christopher Watkins. Dia adalah filsuf reform. Bukunya namanya Biblical Critical Theory. Ya, Biblical Critical Theory. Saya sangat merekomendasikan kita untuk bisa juga kalau ada kesempatan silakan membacanya. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal ya dari kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal ke-5. Pasal ke-5 ayat 15 sampai 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Hanya 3 ayat saja. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak semua, kita bisa buka suara kita. Kita bersama-sama membaca bagian ini ya, khususnya versi TB2. Mari kita membacanya. 1, 2, 3. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya dengan demikian. Jadi, siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami memuji Engkau.
Karena Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mutlak menangnya Tuhan. Tapi kami bersyukur karena kemenangan-Mu bukanlah kemenangan yang ditinggikan, yang dicari oleh dunia. Kemenangan-Mu justru dinyatakan melalui kesengsaraan, pengorbanan, kematian Kristus yang ada di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, bahwa di dalam Kristus kami sungguh-sungguh bisa melihat bukan saja cinta kasih-Mu, tapi kami bisa melihat melalui kematian dan kebangkitannya, apa itu kemenangan yang sejati. Dan di saat ini ketika kami datang di hadapan-Mu, kami memohon ya Tuhan, sekali lagi Kau yang berbelas kasihan, tinggikanlah anak-Mu di tengah-tengah kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kabar baik dari kebangkitan Kristus. Dan kiranya kami semua sebagai umat-Mu di tempat ini, kami juga bisa diteguhkan, dikuatkan oleh pekerjaan Kristus yang sudah digenapkan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian yang kita baca ini sangat jelas bagaimana Paulus mengatakan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kita sekarang adalah ciptaan yang baru gitu ya. Coba perhatikan bagaimana Paulus tidak mengatakan Kristus sudah bangkit supaya kita bisa melanjutkan hidup ya. Itu adalah level yang sangat rendah gitu ya. It is not just to continue living. Kristus itu bangkit mengangkat kita menjadi ciptaan yang baru ya. Artinya apa? Artinya ketika kita percaya kepada kematian kebangkitan Kristus ya, ini bukan hanya supaya kita bisa melarikan diri dari neraka gitu ya. Itu adalah low view of salvation ya. Pandangan yang rendah terhadap keselamatan gitu. Tapi karena Kristus sudah mati dan bangkit ya, kita adalah ciptaan yang baru, kita masuk ke dalam satu realita yang baru ya. Saya mau mengutip satu kutipan dari Christopher Watkins, mungkin sudah disiapkan oleh Aufi, kalau bisa ditayangkan ya. Saya akan bacakan ya. The resurrection introduces something radically new into the fabric of the universe and into our understanding of the possibilities and the limits of our world, transforming the Christian's way of inhabiting reality. Ya. Kebangkitan Kristus itu menawarkan, ya, menyatakan satu hal yang baru secara radikal kepada dunia kita, kepada alam semesta, yang seharusnya mentransformasi bagaimana kita itu melihat realita gitu. Kalau kita mau parafrase dengan gampang saja ya, apa yang mau dinyatakan oleh Christopher Watkins adalah apa? Dia mau bilang, kita adalah ciptaan baru di dalam dunia yang baru. Kita bukan ciptaan baru di dalam dunia yang lama. Itu dua hal yang berbeda. We are a new creation in a new world. In a new world. Ya, dunia yang baru. Realita yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita bisa sungguh-sungguh melihat dari kesaksiannya Alkitab bagaimana ya, kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh menyatakan bahwa kita sekarang sudah di dalam fase yang baru, dunia yang baru. Bagi dunia sama aja. It's the same. Bagi dunia, Kristus mati dan bangkit, oh ini hanya satu legenda lagi, satu cerita mitos lagi, hanya satu pribadi yang mati lagi, dia mati dan bangkit, nggak ada efeknya sama sekali. Dunia itu masih sama saja, it's the same old world. Ya. Tapi sebetulnya berbeda gitu. C.S. Lewis ya katakan, coba perhatikan bagaimana bahkan hukum fisika saja, the law of physics, gitu, the law of physics, itu berbeda setelah Yesus itu bangkit. Setelah Yesus itu bangkit, walaupun dia tetap adalah manusia, dia ada natur manusia, tapi sekarang kan beda kan ya. Relasi dia dengan alam semesta, relasi dia bahkan dengan hukum fisika, itu berbeda gitu. Ya. Yesus itu bisa tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul, Yesus bisa melewati, menembusi tembok. Ya. Dan ini di dalam kebangkitan Kristus, ini bukan extraordinary. Ini bukan hal yang spesial, ini hal yang normal. Ini normalnya dia begitu. Ya. Hadir, hilang, tembok, hilang. Ini normal gitu. Ini menunjukkan apa? We are in a whole new world. Ya. Emang Bapak Ibu Saudara sekalian, ini emang Kristus bahkan sebelum dia bangkit pun dia bisa melakukan mujizat kan ya. Kalau dia mau dia bisa melewati tembok juga, menembus tembok, dia bisa hilang juga, bisa gitu. Tapi bahkan walaupun kalau Kristus melakukan itu sebelum dia mati, ya, itu adalah hal yang extraordinary. Gitu. Extraordinary. Tapi setelah Yesus itu bangkit,
is no longer extraordinary. Itu norma. Itu is the normal everyday routine. Everyday routine. Artinya, kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh sudah membawa dunia ini masuk ke dalam realita yang baru yang akan disempurnakan ketika dia datang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar eskatologi, khususnya eskatologi reform, doktrin akhir zaman, kita akan bicara tentang already and not yet ya. Sudah tapi belum. Kita adalah ciptaan yang baru, a new creation, tapi kita belum sepenuhnya disempurnakan. Tapi sudah belum? Sudah. Kita tuh ciptaan yang baru. Ya. Sama kayak dunia ini. Alam semesta ini sekarang sungguh-sungguh sudah menjadi kerajaan Allah. Ini sekarang, ini adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan hanya sudah dekat, kerajaan Allah sudah tiba. Ya, it's no longer the same reality, tapi belum disempurnakan. Itu harus tunggu sampai Kristus datang kedua kalinya. Ya, ini hal yang baru. Sangat menarik ya, Christopher Watkins itu mengingatkan kepada kita tentang apa yang dicatat dalam kitab Pengkhotbah. Ya. Pengkhotbah katakannya, di bawah matahari tidak ada hal yang baru kan ya, nothing new gitu, gak ada yang baru gitu. Dan Watkins katakan, betul. Di bawah matahari emang tidak ada hal yang baru lagi gitu. Kecuali apa? Kecuali ada yang lebih besar daripada matahari. Gitu. A being greater than the sun. Ya, yang turun ke dalam dunia ini. Gitu. Dan itu siapa? Itu Kristus. Gitu. Karena dia yang lebih besar daripada matahari. Gitu. Dia turun. Itu menjadi salah satu dasar untuk kita bisa mengatakan benar di dalam kematian dan kebangkitan dia. Kita sekarang sudah masuk ke dalam satu dunia realita yang baru. Nah Bapak Ibu, saudara sekalian ya, buat apa saya menekankan poin ini ya? Untuk apa kita bisa mengenal, melihat bahwa sekarang kita di dalam dunia yang baru. Saya mau menekankan, kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus sudah bangkit, dan kita sekarang hidup di dalam kerajaan Allah sudah tiba ya. Dan kita sekarang adalah ciptaan yang baru, a new creation. Ini artinya sekarang kita juga perlu a new perspective. Kita perlu perspektif yang baru juga terhadap realita yang baru ya. Kita tidak boleh menjadi ciptaan yang baru dalam dunia yang baru tapi dengan perspektif yang lama. Itu nggak matching gitu ya, itu konflik ya. Ciptaan yang baru dalam dunia realita yang baru, artinya ada perspektif yang baru juga. Kalau kita nggak ada perspektif yang baru, buat apa kita percaya gitu? Buat apa kita menjadi orang Kristen? Ya, sama aja dengan sebelumnya. Jadi sekarang pertanyaan adalah, what kind of new perspectives? Ya, apa perspektif yang baru terhadap realita ini ya, yang kita sudah peroleh di dalam Kristus? Pasti jawabannya itu banyak sekali. Ya. Tapi hari ini saya hanya mau mengangkat 2 poin saja yang lebih berkaitan dengan aspek sosial manusia. Ya, 2 bagian, 2 poin yang berkaitan dengan aspek sosial manusia. Yang pertama-tama, kita perlu ada perspektif yang baru terhadap perubahan sosial. New perspectives on social change. Ya. N.T. Wright, ya, satu scholar perjanjian baru, dia mengatakan demikian ya. The message of the resurrection is that this world matters gitu. Kabar dari kebangkitan adalah dunia ini itu penting gitu. This world matters. Kenapa? Sekali lagi, kebangkitan Kristus itu adalah permulaan dari transformasi yang Tuhan akan nyatakan di seluruh alam semesta gitu. Kebangkitan Kristus itu bukan hanya jaminan kita akan ditransformasi. Kebangkitan Kristus adalah jaminan di mana seluruh dunia akan ditransformasi. Itulah kenapa nggak heran Paulus bisa katakan di Roma 8 ayat 22. Seluruh dunia mengeluh, menantikan apa? Menantikan pembebasan. Seluruh dunia menantikan transformasi yang sudah dimulai ya, oleh kebangkitan Kristus. Ya. Itulah kenapa kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus sudah bangkit, sudah membawa kita ke dalam dunia yang baru, kerajaan surga sudah hadir dan akan disempurnakan. Sekarang kita bisa sungguh-sungguh melihat dan percaya bahwa seluruh ketidakadilan, seluruh kehancuran, kejahatan di dalam dunia ini, itu bukan satu hal yang akan terus-menerus terjadi gitu. It's not an endless cycle. Semua kejahatan, ketidakadilan, dosa dalam dunia ini, itu ada tanggal akhirnya gitu. Ya.
His days are numbered. Apakah ada ketidakadilan, kejahatan dalam dunia ini? Pasti ada. Dan sampai sekarang di saat ini juga di mana-mana kan ya. Tapi di dalam kebangkitan Kristus kita bisa dengan confident menyatakan the days of injustice is numbered. Ya. Hari ketidakadilan, kejahatan itu terbatas gitu. Ya. Itu terbatas. Ada akhirnya. Itulah kenapa di dalam kebangkitan Kristus kita juga harus merubah perspektif kita terhadap perubahan sosial. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara umum dalam dunia ini, ketika kita bahas perubahan sosial, ada dua pandangan yang ekstrim gitu. Ada dua pandangan ekstrim. Pertama-tama, kita itu terlalu idealis atau kita terlalu pesimis gitu. Biasanya yang idealis itu siapa? Ya, anak-anak muda, ya, mahasiswa. Mereka itu the idealist, ya. Banyak kejahatan, banyak ketidakadilan, negara harusnya begini, ya. Kita harus membabat habis semua korupsi dan yang lain-lain. Ya. Keadilan itu mutlak, keadilan harus dibayar dengan harga dan yang lain-lain gitu. Tapi ketika mereka sendiri dewasa, udah lulus, masuk dalam masyarakat, bahkan masuk dalam politik, ya, melihat realita, ya, mereka sendiri ditusuk, dikhianati, ada keluarga, ada anak, ada penyakit, dan yang lain-lainnya, apa yang terjadi gitu? Mereka jadi pesimistik. Sebelumnya idealistik, woi, ikut demo, setiap minggu demo gitu. Setiap minggu. Setelah udah jadi dewasa, ngapain udah nggak usah demo lagi. Ya, sia-sia, ikut alur aja. Dunia ini nggak bisa berubah. Ya, absolutely pesimistik. Bapak Ibu Saudara ya, ini juga realita di dalam dunia gereja gitu. Ya, saya udah cukup lihat banyak orang ya, yang ketika mereka menyerahkan diri menjadi pendeta gitu, menjadi hamba Tuhan, wah idealistik. Gereja saya begini, harus berubah. Saya mau belajar teologi, begini harus dibereskan gitu. Setelah masuk STT, melewati proses, ya, melewati kehidupan gereja, bukan hanya mereka menjadi realistik, jadi pesimistik. Wah sedih loh, benar-benar sedih loh. Ada orang yang sebelum masuk idealistik, keluar dari STT jadi pesimistik. Semua hancur lah. Gereja juga hancur, kekristenan hancur, dunia ini hancur. Gak ada pengharapan sama sekali. Sadis. Tapi terhadap perubahan sosial ya, emang kayak gini kan ya. Antara idealistik atau pesimistik. Tapi sekarang, karena kita percaya Yesus sudah bangkit ya, ketidakadilan itu pasti ada akhirnya. Dengan kata lain, ketika kita memandang kepada perubahan sosial, ketika kita melibatkan diri kita kepada pekerjaan masyarakat, social involvement, ya, kita nggak perlu pilih salah satu. Gitu. Kita sekarang nggak perlu hanya menjadi idealis atau menjadi pesimis. Ya. Di dalam Kristus, dalam satu sisi, kita dihalang untuk menjadi orang yang idealis gitu. Walaupun kita tahu ketidakadilan itu ada akhirnya, tapi kita dengan sadar, dengan jelas melihat ya, kesempurnaan, keadilan yang mutlak, yang sempurna itu hanya akan tiba ketika Yesus itu datang kembali. Ya. Kita merasa nggak puas dengan semua kejahatan, ketidakadilan, tapi kita bisa melihat dunia ini nggak ada yang namanya sempurna. This is not yet our time. Kita semua tuh musafir. Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak bisa melihat bahwa ideal yang mutlak itu hanya akan datang di dalam kerajaan Kristus. Ya. Hidup kita tuh pasti akan melelahkan, capek. Karena segala sesuatu yang di bawah ideal, ya, kita tuh anggap kegagalan gitu. Kita anggap itu kegagalan. Ya. Kalau nggak bisa mencapai titik ini, kita cuma hanya di sini. I fail, we fail, the world fail. Ya. Cobalah tanya orang-orang yang perfeksionis. Ya. Coba di sini ada nggak orang perfeksionis gitu? Coba tanya kehidupan mereka. Kehidupan orang perfeksionis itu sengsara, Bapak Ibu Saudara. Sengsara, ya. Semua tuh harus perfect. Tapi dunia ini nggak ada perfectnya. Perfect itu nanti gitu. Not now. Ya. Tapi dalam sisi yang lain, karena kita percaya kepada kebangkitan Kristus, kita juga nggak perlu menjadi pesimis. Ya. Kita nggak perlu menjadi orang yang sinis. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bergaul dengan orang yang terlalu pesimis, ya, itu kan menghisap ya. Seluruh tenaga kita gitu. Kayak kita ngobrol sama dia 2 jam aja, perlu tidur 3 malam gitu.
Semua disedot habis ya. Kalau terlalu sinikal, terlalu pesimis, enggak lah, itu bobrok lah, nggak ada pengharapan lah, nggak perlu kerja lah, nggak perlu tidur aja, itu semua juga nanti hancur, kamu cuma sia-sia, capek ya bicara sama orang yang absolutely pesimis ya. Apapun sindir, apapun sinis, wah nggak ada pengharapan dalam hidup gitu. Gimana ya, hidup dengan orang demikian? Nggak bisa ya, absolutely tiring gitu. Habis itu membenarkan diri gitu. Ya segala sesuatu juga hancur. Buat apa saya coba? Buat apa saya berharap? Buat apa saya positif? Gak ada perlunya. Tapi sekali lagi ya, di dalam kebangkitan Kristus, ya, kita gak perlu menerima bahwa perubahan itu tidak mungkin. Ya, kita gak perlu terima ini gitu. Kita gak perlu menjadi sinis, kita gak perlu menjadi pesimis. Ya. Walaupun kita lihat begitu banyak kejahatan, tapi dalam kebangkitannya, kita bisa dengan jelas melihat kerajaan surga sudah tiba. Artinya apa? Artinya transformasi is happening as of now gitu. Mulai dari saat ini, Tuhan sudah memulai pekerjaan transformasinya, bukan nanti. Ya. Tuhan bukan membuang dunia ini sampai titik paling rendah, ya, udah mau meledak nih, ya, baru dia datang gitu. Enggak kayak gitu kan ya. Mulai dari saat ini, dia udah mulai transformasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pelajaran eskatologi, ya, khususnya kalau kita itu pengikut konsep milenialisme, ya, kalau di Reform nggak terlalu mengangkat konsep ini, ya, tapi kalau kita mengikut milenialisme antara premil atau postmil, saya nggak terlalu menjelaskan, tapi begini aja ya, orang yang percaya milenialisme itu mereka terhadap masa depan cuma ada dua pandangan, yaitu adalah dunia yang akan makin hari makin baik, terus maju ke atas, atau dunia akan makin hari makin buruk. Tapi kita tahu lah ya, kita nggak perlu eskatologi, kita juga bisa lihat secara umum dalam dunia ini. Ini adalah dua pandangan yang diangkat oleh manusia secara umum kan ya. Dunia akan makin hari makin baik, wah ini orangnya super positif gitu ya, terhadap masa depan cerah gitu. Dunia itu makin hari makin baik ya. Lihatlah perkembangan teknologi ya, semua tuh ada caranya, ada jalan keluarnya, semua makin hari makin baik. Tapi ada orang katakan, enggak, makin hari makin buruk. Ya, kamu bilang teknologi maju dan yang lain-lain, lihatlah kondisi kita. Ya. Apalagi kita di Indonesia sekarang ya, rupiahnya anjlok, ekonominya anjlok, politiknya kacau. Ya. Kita susah ya menjadi positif. Kayaknya makin hari makin buruk aja gitu. Ya. Susah gitu. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian ya, secara teknologi emang ya, dunia ini makin hari makin maju, itu pasti gitu. Tapi secara moral, secara iman, secara pribadi saya percaya dunia ini makin hari akan makin bobrok gitu. Makin hari makin hancur. Kenapa? Karena ada dasar Alkitabnya. Yesus pernah katakan di dalam Lukas pasal 18 ayat 8. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman? Artinya apa? Artinya masalah moral dan iman makin hari makin hancur. Dan jikalau kita percaya dunia ini makin hari makin hancur, apakah kita tetap bisa berharap? Apakah kita bisa tetap nggak menjadi pesimis dan penuh dengan pengharapan? Menurut saya bisa gitu. Bisa. Bagaimana? Kita harus bisa melihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehidupan kita itu hanya satu bagian yang kecil di dalam sejarah gitu. We are a small speck. Ya. Secara konservatif gitu ya. Secara konservatif bilang saja dari Adam sampai sekarang. Ya. Kalkulasi konservatif itu kira-kira berapa gitu? Kira-kira 10.000 tahun lah. 10.000 tahun gitu. Ya. Dan kita juga nggak akan tahu kan ya, kapan Kristus akan kembali lagi gitu. Bisa besok, bisa minggu depan, atau bisa 5.000 tahun lagi. Bisa 10.000 tahun lagi kan ya. Kita nggak ada yang tahu gitu. Ya. Jadi di dalam seluruh timeline sejarah manusia, ya, kita tuh hanya satu titik yang kecil gitu, ya. Dan bahkan kita dibatasi oleh geografi kita. Kita nggak bisa mempengaruhi seluruh dunia. Kita hanya bisa mempengaruhi komunitas lingkungan kita sendiri. We are just a small speck of dust in this huge, long timeline. Ya. Jadi maksudnya apa? Artinya kalau bahkan andai kata kita tetap juga percaya bahwa dunia ini akan makin hari makin buruk, ya, akan menurun, ya. Kita bukan mengerti sebagai satu garis yang lurus gitu, ya. Tapi ini garisnya seperti apa? Seperti garis
saham. Seperti garis saham, ya. Saham ada saham yang bagus, ya. Kan secara long term, ya. Kalau kita lihat itu kan naik. Tapi ketika dia naiknya, kan ada turun naik juga kan ya. Naik turun. Tapi secara long term naik gitu. Ya. Misalnya saham BCA gitu ya. Naik turun. Atau nggak saham Zyrex. Gitu. Kalau Zyrex sih beda, langsung lompat ke kayak gitu ya sekarang ya. Tapi kalau kita lihat yang jangka panjang ya perusahaan yang bagus ya naik turunnya tuh kayak ya walaupun trennya jelas, tapi di tengah-tengahnya ada naik turunnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu di mana? Kita itu di tengah-tengahnya. We had a small speck. Kita tetap bisa katakan, oh ya saya percaya dunia ini makin hari makin buruk. Ya. Tapi, ya, saya tetap masih bisa berharap. Ya, di dalam periode saya, di dalam kehidupan saya, di dalam lingkungan saya ini, mungkin ada kenaikan. Gitu. Ya, ada kenaikan. Bukan kita absolutely pesimis. Ya. Gak perlu gitu. Di dalam kebangkitan Kristus, gak ada ruang untuk kita, kayak Pak Tong sering bilang ya, eng botau lo, menjadi pesimis, menjadi sinis, udahlah biarkan kejahatan merajalela, ya kita gak perlu fight lagi, duduk saja, gak ada ruang itu gitu. Gak ada ruang. Ya. Kita tetap bisa katakan dunia ini makin hari makin buruk. Ya. Tapi karena Kristus sudah mulai transformasi dunia ini, di dalam kehidupan saya yang singkat ini, kita semua masing-masing kira-kira ada berapa tahun masa aktif sih Bapak Ibu Saudara? Kira-kira ada berapa sih? Paling hebat masa aktif kita ya, untuk melakukan perubahan dan yang lain-lainnya. Paling hebat 80 tahun. 80 tahun. 70-80 tahun itu udah hebat gitu. Di antara sejarah yang begitu panjang itu. Dan kita di dalam kebangkitan Kristus, karena kita sadar, percaya, transformasi sudah mulai. Ya, tetap kita bisa berharap Tuhan, di dalam 70 tahun kehidupan saya ini, ya, saya tetap mau berjuang gitu. Ya, saya tetap mau ada kenaikan. Ya. Nanti setelah saya sudah meninggal, itu kan di luar tangan kita gitu. Ya. Mereka penerus kita, yang di generasi di bawah kita, mereka juga tetap harus memegang pengharapan yang sama. Ya. Tapi bagian kita lakukan saja, kita tetap bisa berpegang kepada pengharapan demikian. Dan coba kita lihat pekerjaan Tuhan di dalam sejarah ya. Emang kan, ada momen-momen di mana walaupun dunia makin hari makin buruk, tapi ada momen-momen di mana Tuhan mengangkat gitu. Misalnya, zaman reformasi. Itu kan positif gitu. Positif. Ya. Revolusi industri, industrial revolution, secara global, itu kan positif gitu. Positif. Itu mendatangkan banyak hal yang baik. Ya. Walaupun secara tren tetap menurun, tapi di momen itu, ya, dunia itu naik. Naik. Ya. Dan itu menjadi dasar kita Bapak Ibu saudara sekalian. Ada pemimpin-pemimpin yang bisa memajukan negaranya untuk berapa puluh tahun gitu. Advance gitu, di advance. Ada pemimpin-pemimpin negara ketika dia menjadi pemimpin menurunkan, memundurkan negara berapa puluh tahun gitu. Ya, itu beda gitu. Itu nyata. Ya. Ada periode di mana ada kebaikan gitu. Tapi ada periode yang turun. Tapi di dalam jangka panjang kita tetap bisa percaya, kita tetap bisa realistis mengatakan emang turun. Tapi saya tetap bisa berjuang, saya tetap bisa berharap. Kenapa? Karena Tuhan saya sudah bangkit. Gitu. Dan di dalam kebangkitannya, kerajaannya sudah tiba. Transformasi ini ya sudah mulai. Kita nggak perlu menjadi terlalu idealis, kita juga nggak terjun bebas menjadi sinis dan pesimis. Ya. Kalau katanya Christopher Watkins, ya, we can be discontent but hopeful. Ini bagi saya itu indah gitu. Kita bisa merasa nggak puas, ya, tapi kita bisa terus berharap. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya ada pengalamannya, ada teman dari gereja, bukan gereja inilah ya, jadi nggak usah tebak-tebak gitu. Ada teman datang kepada saya curhat, ya, curhat. Wah dia tuh orang yang idealisnya sangat tinggi gitu. Dia melihat kerusakan gerejanya begini. Wah harus berubah dan yang lain-lainnya. Tapi nggak ada pertobatan. Jadi dia tuh sangat kecewa gitu. Ya, dia melawan, dia kayak berhadap kepada penatuannya sendiri, pemimpin pendetanya sendiri. Ya, orang-orang yang ada kuasa di atas dia di dalam struktur gereja. Dan dia melihat bagaimana pemimpin gereja itu abuse of power, menyalahgunakan kuasa dia. Dia menjadi kecewa gitu ya. Dia menjadi kecewa. Dan dia tuh mau keluar dari gerejanya gitu. Dia mau keluar. Dia mengatakan kalau nggak sekarang tuh berubah ya selama-lamanya begini, ya.
Nggak mungkin ada perubahan. Lalu sekarang kalau mereka nggak mau bertobat di saat ini, ya, itu nggak ada pengharapan lagi. Gereja saya pasti hancur gitu. Ya. Saya bilang kepada dia, ya, jangan memakukan diri kamu, ya, di dalam titik ini gitu. Ya. Kamu harus melihat ini secara jangka panjang. Ya. Ini bukan cuma masalah 1, 2, 3 bulan. Kamu nggak perlu mengatakan bahwa kalau sekarang tidak ada perubahan, selama-lamanya pasti akan hancur. Nggak tentu. Ya. Nggak tentu. Nggak ada orang yang tahu masa depan. Ya. Emang sekarang kalau kamu lawan, kalau sekarang di titik ini dengan status kamu dan statusnya mereka, kamu lawan mereka, berhadapan dengan mereka, pasti kamu hancur. Kamu diinjak seperti kecoa. Ya. Nggak perlu lawan. Nggak bisa dilawan. Nggak akan ada perubahan di titik ini gitu. Tapi kamu nggak perlu pesimis. Nggak perlu pesimis. Ya. Karena kerajaan surga sudah tiba. Gitu. Tuhan melakukan transformasi. Look at it at the long term. Ya. Siapa tahu. Ya. Tetap. Siapa tahu ada perubahan. Bisa saja kan ya. Pemimpin kamu. Ya saya bukan mau mengutuk ya. Tapi bisa saja kan ya. Itu pemimpinnya, penatuannya, pendetanya lagi naik mobil, ketabrakan semua meninggal. Bisa saja kan ya, who knows gitu. Langsung saja, pung, semua yang jahat itu mati gitu. Kalau mereka mati kan udah beres kan ya, kamu naik aja udah. Ya, kamu lakukannya perubahan yang kamu mau. Ya, gampang gitu kan ya, kamu gak perlu terlalu pesimis. Ada pengharapan. Dan ini bukan cuma mau menghibur diri, ya, tapi ada dasarnya di mana? Dasarnya dalam kebangkitan. Dasarnya dalam kebangkitan Kristus yang mendatangkan dunia yang baru. Gitu. His kingdom. His kingdom. Poin yang kedua, kita perlu ada perspektif yang baru terhadap kuasa, terhadap otoritas. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, terhadap otoritas dan kuasa, bagaimana dunia ini mengertinya, menerapkannya itu sangat simple gitu. Kalau kamu ada kuasa, kamu ditaati. Kalau kamu nggak ada kuasa, ya kamu taat. Simple gitu. Ini paradigma kuasa dalam dunia. Kamu ada kuasa, kamu ditaati. Kamu nggak ada kuasa, kamu lemah, kamu itu taat. Itulah kenapa dalam dunia ini semua orang mengejar kuasa. Karena apa? Karena semua orang mau ditaati. Gak ada yang mau taat gitu. Ya, maunya ditaati. Gak ada yang mau menjadi budak, semua mau menjadi tuan. Jadi dalam realita dunia ini, ketika kita rela menjadi budak, ya, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah suatu hari supaya saya juga bisa menjadi tuan. Ya, saya rela menjadi budak. Ya, kalau nanti suatu hari saya juga diberikan kuasa. Dan ini realita dunia di luar gereja dan di dalam gereja. Kita benci bos kita nggak setuju. Orang ini kita nggak suka, tapi kita terus taat, kita terus rela ya dalam gereja, nggak suka pendeta senior, ya ketua sinode or whatever gitu ya, nggak suka tapi kita terus taat, ya terus mau menjadi budak. Supaya apa? Supaya suatu hari mungkin harap saya juga bisa menjadi ketua sinode. Nanti ketika saya menjadi ketua sinode, mampus kalian, ya. Zaman saya taat berhenti, sekarang zaman saya ditaati. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di dalam kebangkitan Kristus, ya, kita lihat a totally different perspective. Perspektif yang sepenuhnya itu berbeda terhadap apa itu kuasa. Di dalam tulisannya terkenal, ya, yang kita semua sudah tahu ya, Filipi 2. Paulus katakan karena Kristus sendiri sudah merendahkan dirinya, taat sampai mati, itulah kenapa Tuhan meninggikan dia, menempatkan dia di tempat yang paling tinggi, dan semua orang akan berlutut dan mengucapkan bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Di dalam kebangkitan Kristus, Paulus katakan bahwa Kristus itu diberikan otoritas yang tertinggi. Gitu. Otoritas yang tertinggi, the highest authority. Dan semua orang dipanggil untuk berlutut dan taat kepada dia. Seharusnya ya, dari standar kriterianya dunia, ketika Yesus dibangkitkan, ditinggikan, diberikan seluruh kuasa, what should he do? Apa yang dia harus lakukan gitu? Seharusnya ya. Dia memperbudak semua orang. Dulu saya hidup sebagai budak. Ya. Dulu saya ditindas-tindas ya. Ya. Sekarang saya sudah diberikan otoritas. Waktunya saya menindas. Ya. Dulu saya budakmu. Dulu saya melayani kalian. Sekarang kalianlah yang melayani saya. You have to become my slave. Tapi kita lihat di dalam kebangkitan Kristus ya. Gak ada gitu. Gak ada realita seperti ini. Justru sebaliknya, ketika Yesus bangkit dari kematian, diberikan seluruh otoritas, apa yang dia lakukan? Dia melanjutkan untuk melayani. He continued
to serve. Thomas katakan kan ya, kalau saya nggak melihat dia, ya, kalau enggak saya nggak cucukkan jari saya ke dalam luka dia, saya nggak akan percaya gitu. Wah, sombong banget gitu kan ya. Tapi apa yang Yesus lakukan itu? Yesus layani dia. Gitu. Ya. Yesus layani dia, Yesus hadir di hadapan dia, Thomas. Ya. Kamu sebelum melihat nggak percaya kan ya, sekarang lihat gitu. Ya. Itu bukan penghakiman Bapak Ibu Saudara, itu anugerah. Itu pelayanan. Coba kita ingat sebelum Yesus itu naik ke surga, 40 hari di dalam dunia ini, apa yang Yesus lakukan? Duduk di istana, ya, nikmati hasil pekerjaan susah payah dia? Enggak kan ya? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan surga. Yesus mengajar, ya. Dulu sebelum dia mati, dia mengajar, dia melayani. Setelah dia bangkit, dia tetap mengajar, dia tetap melayani. Gak ada bedanya. Setelah dia diberikan otoritas yang tertinggi seluruhnya kepada dia, ya, dia tetap melayani. Kalau kita mau melanjutkan ini kepada kenaikan Yesus ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, sama kan ya. Dia nggak menikmati kehidupan dia, tata dia, kemewahan dia, nggak demikian gitu. Di surga dia ngapain? Dia menjadi imam besar kita gitu. Mengerti seluruh pergumulan kita, kesulitan kita, dan dia berdoa syafaat bagi kita. He never stop serving. Never. Nggak pernah berhenti dia melayani gitu. Maupun dia nggak ada kuasa, ataupun dia ada kuasa, sama. Saya bacakan lagi satu kutipan dari Christopher Watkins ya. Bisa tolong ditayangkan kutipan kedua. The same spirit that took Christ to the cross also characterizes his risen glorious existence. Semangat yang memimpin Yesus ke salib, ya, itu juga mewarnai, mentandai, ya, kebangkitan dia yang mulia gitu, sama gitu, ya, nggak ada bedanya. Dengan kata lain ya Bapak Ibu Saudara, otoritas, kuasa yang tertinggi itu diberikan kepada Yesus setelah dia itu bangkit. Itu nggak mengabaikan, nggak menghapuskan kerendahan hati dia, ya, tapi itu mengangkat kerendahan dia ke dalam satu tujuan yang baru. It raises them up. It raises them up to a new purpose. Ya. Coba perhatikan ya, sebelum Yesus disalibkan, dia turun ke dalam dunia ini. Dia tidak menganggap kesetaraan dia dengan Allah sebagai satu hal yang dia harus pertahankan. Dia membuang kemuliaan dan otoritas dia, dan dia melayani murid-murid, dia melayani orang-orang Israel. Ya. Sekarang, setelah dia sudah bangkit, seluruh otoritas sudah diberikan kepada dia, apa yang dia lakukan? Dia sekarang dengan otoritas yang dia ada gitu. Ya. Dia bukan hanya melayani orang Yahudi, orang Yerusalem gitu. Dengan otoritas yang dia ada, sekarang dia melayani seluruh dunia. The whole world. The whole world. Ya. Bisa nggak kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, paradigma terhadap kuasa yang sekarang sungguh-sungguh berbeda dalam kebangkitan Kristus. Ya. Sekarang kuasa dan otoritas itu bukan hanya tentang yang lemah harus taat, yang berkuasa itu harus ditaati. Itu. Tapi sekarang di dalam kebangkitan Kristus, kuasa itu hanya sebuah alat, nothing more than that. Power is just a tool. Power is just a tool. Alat untuk apa itu? Alat untuk melayani dengan cara yang berbeda. Nothing more, nothing less. Ya. Kuasa itu hanya sebuah alat untuk melayani cara yang berbeda. Ketika dia nggak mempertahankan kuasanya, dia datang menjadi manusia, dia melayani orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Setelah dia ada kuasa, naik ke atas surga, seluruh otoritas diberikan kepada dia, dia melayani seluruh dunia. The whole world, he prays for the whole world. Sama ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak ada kuasa, kita melayani dengan cara A. Kita melakukan dengan apa yang kita bisa. Tapi kalau kita diberikan kuasa dan otoritas, kita melayani dengan cara B. Tapi prinsipnya apa? Sama-sama tetap melayani. Sama-sama tetap melayani kan ya. Gak ada bedanya. Yesus katakan, mereka yang setia kepada hal yang kecil, akan setia kepada hal yang besar. Ini bukan hanya tentang disiplin. This is not just about disiplin. Ini tentang bagaimana kita tuh melihat apa itu kuasa. Perspektif kita terhadap otoritas itu apa gitu. Ya. Sama seperti Yesus ketika dia inkarnasi menjadi manusia dia di Israel. Dia kan gak bisa ya melayani orang-orang Indonesia kan ya. Dia gak melayani orang-orang Indonesia gitu loh.
Dia melayani orang Israel gitu. Ya. Tapi sekarang ketika dia diberikan kuasa, dia berdoa bagi seluruh umatnya di seluruh dunia. Ya. Artinya sama ya sekali lagi. Ketika kita nggak ada kuasa, ada hal-hal yang kita nggak bisa lakukan, tapi kita tetap bisa melayani. Ketika kita ada kuasa, sekarang kita ada cara yang baru untuk tetap melayani. Ya, saya kasih contoh yang gampang aja. Ya. Ketika kita nggak ada kuasa, kita bisa bantu nggak orang-orang miskin? Bisa, bantu aja. Ya, dengan apa yang kamu ada gitu. Tapi sekarang kalau kamu menjadi pejabat, kamu menjadi pemimpin, jadi menteri, ya. Sekarang cara bantunya kan beda kan ya? Bukan cuma kita keluarin berapa puluh ribu dalam kantong kita tolong. Tapi sekarang kita bisa bikin hukum yang baru, program yang baru, policy yang baru untuk menolong orang-orang miskin. Sama. Ya. Semangatnya itu sama, melayaninya itu sama. Ya. Caranya berbeda. Itu kuasa gitu. Itu tempatnya kuasa. That is power as a tool. Ya. Kita di dalam gereja, organisasi itu juga sama. Ya. Kalau kita belum terlibat di dalam organisasi gereja, kita melayani dengan apa yang kita bisa layani. Ya. Tapi kalau kita terlibat, dipanggil menjadi berbagian dalam organisasi gereja, sekarang kita tetap melayani dengan bentuk yang sama. Ya, dengan bentuk yang sama. Dengan bentuk yang berbeda, tapi dengan semangat yang sama. Ya. Ini kan sebetulnya ya mirip dengan apa yang Paulus lakukan gitu. Ya. Paulus sebagai pemimpin, dia ada kuasa gitu kan ya. Dia emang meminta gereja-gereja untuk saling mengasihi, saling menolong dan yang lain-lainnya. Tapi ketika dia ada kuasa, apa yang dia juga lakukan gitu. Dia minta gereja-gereja yang dia layani di Antioquia untuk menolong gereja Yerusalem secara finansial gitu. Ya. Kalau gereja Yerusalem itu kan kayak susah ya, tolong dong, lagi miskin gua. Nggak ada duit gitu, lu siapa? Kayak susah gitu ya, susah. Kamu tolong aja diri kamu sendiri, kami juga ada kebutuhan. Ya. Tapi Paulus sekarang ya, dengan dalam posisi dia, kalian semua berbagian gitu. Ya, itu juga saudara kamu. Di Yerusalem jauh begitu, ya. Mereka emang mungkin nggak saling kenal loh, nggak saling kenal. Ya. Tapi Paulus sekarang tetap melayani dengan kuasa dia, dianggap itu sebagai alat. Ya, itu netral. Kumpulkan duit, kumpulkan uang, bantulah saudara-saudara kamu di Yerusalem. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini artinya ya, di dalam kebangkitannya Kristus, sekarang kita nggak perlu lagi menjadi anti kuasa. Kita nggak perlu anti kuasa. Kita nggak perlu anti otoritas. Walaupun kita tahu ini adalah posisi umum yang dipegang oleh banyak sekali orang Kristen. Banyak orang Kristen kan ya, bahkan orang Kristen sendiri, ketika mereka dengar kuasa, mereka tuh langsung kayak sensitif gitu. Ah ini kalau udah namanya kuasa udah semua buruk lah. Apalagi Pak Ruben pernah katakan kan ya, power corrupts, absolute power corrupts absolutely gitu. Kalau udah ngomong tentang kuasa, otoritas semua udah buruk gitu. Ya. Dan kita harus adil. Ya. Emang ya kita dalam gereja terlalu banyak sejarah, terlalu banyak kasus di mana kuasa itu dimanipulasi. Gitu. Ya, terlalu banyak itu, too many. Jadi kalau orang itu nggak bisa terima, kalau orang itu benar-benar pesimis, anti yang namanya otoritas, hierarki, kuasa, maklum gitu. Mungkin karena mereka pernah terlibat di dalam kejadian-kejadian yang buruk, ya kejadian yang buruk. Tapi kita tuh harus hati-hati. Jangan kita itu begitu anti sentimen terhadap kuasa, sampai kita sendiri nggak sadar ya. Sebetulnya kita udah bukan lagi menjalankan kehidupan Alkitabiah, tapi kehidupan komunis. Orang yang terlalu anti kuasa itu kan komunis kan ya. Komunis itu kan karikatur gitu. Yang berkuasa pasti jahat. Ya. Yang kaya pasti jahat. Yang miskin pasti baik. Yang lemah pasti baik gitu. Nggak bisa, itu karikatur. Ya. Itu karikatur komunisme, Marxism. Kita di dalam iman Kristen nggak bisa demikian. Kita nggak bisa bilang, oh yang kaya pasti jahat. Ya. Yang miskin itu pasti baik. Ya. Kalau kita mau demikian, masuk aja ke komunisme gitu. Ya. Tapi ini bukan Alkitab. Ya, Yesus itu diberikan kuasa yang tertinggi gitu. The highest authority. Siapa yang berani bilang Yesus itu jahat gitu? Ya. Seluruh kuasa di atas langit, di bawah, di bumi ini, semua sudah diberikan kepada dia. Siapa yang berani bilang, khusus dalam gereja, Yesus itu jahat gitu? Orang non-Kristen pun gak berani bilang Yesus itu jahat. Ya. Gak ada yang bilang Yesus itu jahat. Ya. Tapi mari kita kembali kepada Kristus. Ya. Kristus sendiri katakan, ya. Siapa yang mau menjadi utama, harus menjadi hamba bagi semua orang. Ya.
menjadi hamba bagi semua orang. Itu bukan hanya sebuah tangga. Menjadi hamba bagi semua orang. Itu bukan hanya satu jalan untuk kita menjadi pertama. Bukan. Menjadi hamba bagi semua orang itu adalah pusat gitu. Itu pusat. Itu core-nya di sana. Kamu mau yang terakhir, mau yang di tengah, mau urutan keempat, 3, 2, atau kamu yang utama urutan 1 pun. Ya. Jadilah hamba semua orang. Become a servant of all. Yesus melepaskan kuasanya untuk menjadi hamba bagi semua orang. Yesus terima kuasa yang tertinggi supaya dia tetap bisa melayani kita semua dengan hati seorang hamba gitu. Is the same. Mau dia di bawah, mau dia di tengah, mau dia di atas. Ya. Menjadi hamba bagi semua orang. Itu pusat. Ya. Dan kiranya kebangkitan Kristus sungguh-sungguh bisa meneguhkan kita semua. Memberikan kita kuasa yang sejati. A true power. The power of resurrection. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi hamba bagi semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Karena di dalam kebangkitan Kristus, kami melihat bagaimana kami sungguh-sungguh dibebaskan. Dibebaskan dari kasih terhadap diri kami sendiri. Dibebaskan dari semua penipuan. Dibebaskan dari perjuangan diri kami sendiri. Dan sekarang di dalam Kristus, di dalam kebangkitannya, kami diberikan kuasa untuk dengan sukacita, sukarela menjadi hamba-Mu dan juga menjadi hamba semua orang Tuhan. Terima kasih atas anugerah dan kebebasan yang kami peroleh melalui kematian dan kebangkitannya. Dan kiranya Engkau yang terus meneguhkan kami dalam kehidupan kami, Engkau yang juga terus meneguhkan gereja ini bisa menjadi gereja yang terus menyaksikan kemenangan Kristus yang sejati. Yang berbeda dengan kemenangan dunia, yang hanya mau memperjuangkan bagi diri mereka sendiri. Tapi kami mau meninggikan kemenangan Kristus yang diperoleh melalui kematiannya, kesengsaraannya, dan dinyatakan di dalam cinta kasih dan anugerahnya. Terimalah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.